Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Imam Suharjo. Saya mau coba membuat tabel distribusi frekuensi ya dari sebuah data. Ini ada contoh data. Jumlah datanya adalah 20. Nah, menurut Sturges itu kita harus mencari kelas dulu ya dari data ini untuk bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Baik, nah sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, urutannya yang umum adalah seperti ini ya, disorting, tapi memang tidak harus yang pertama, apalagi sudah pakai Excel ya, tidak harus disorting. Yang kedua, kita cari rentang dulu ya. Rentang ini untuk menentukan nilai yang maksimal sama minimal itu berapa. Kalau di Excel, untuk mencari rentangnya kita tinggal menggunakan mencari nilai maksimalnya berapa, minimalnya berapa, terus kita hitung rentangnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini untuk mencari rentangnya kita gunakan fungsi max. Saya ketik ulang ya, max dari data yang ada di sini. Kita pilih terus kita enter. Nah, maksimalnya adalah 99. Terus min juga sama, kita ulang. Min dari data yang kita pilih ketemu berapa. Nah, ini ketemu rentangnya. Rentangnya adalah 45. 45 ini adalah data paling tinggi dikurangi data paling kecil. Nah, kita sudah ketemu R-nya. Terus yang kedua adalah kita mencari interval kelas. Nah, menurut Sturges itu interval kelasnya kita hitung dengan rumus ini, formulasi ini ya. 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah jumlah datanya. Nah, di sini datanya ada 20. Sehingga kita tinggal masukkan formulasinya adalah 1 ditambah 3,3 log. Nah, ini bintang itu kali log kurung buka N. N adalah jumlah datanya 20. Nah, jika ketemunya koma, itu kita bulatkan. Biasanya kita bulatkan ke atas. Ini kita bulatkan jadi 6. Nah, setelah ketemu jumlah kelasnya, jumlah kelas nanti menentukan ada berapa kelompok kelas ya. Di sini kita buat ada 6 kelas jadinya. Terus yang keempat adalah kita tentukan intervalnya, interval kelas. Interval kelas itu adalah nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar di dalam masing-masing kelas. Jumlahnya ada berapa? Nah, di interval kelas itu formulasinya kita peroleh dari ini tadi, rentang data ini dibagi dengan jumlah kelasnya. Jadi 45 dibagi 6 ya, ketemunya 7,5. Nah, 7,5 ini bisa kita buatkan juga supaya rentangnya nanti tidak ada pecahan ya. Meskipun mau pakai pecahan juga boleh, cuman karena datanya ini data bulat, disarankan ya sudah pakai rentang yang bulat saja, sehingga kita bulatkan rentangnya jadi 8. Nah, pada tahap berikutnya kita akan membuat nilai-nilai dalam kelas. Karena data yang terkecil adalah 54 sesuai dengan nilai minimalnya, maka kita mulai dari 54. Terus 54 itu akan sampai berapa? Nilainya akan sampai berapa? Karena panjang kelasnya 8, berarti 54 ini akan sampai 61. Jadi 54, 55, 6 sampai dengan 61. Atau ini kalau saya rumuskan di Excel, 54 ini ditambah 7. Nah, terus kita buat untuk kelas-kelas yang berikutnya. Ini kelas pertama, kelas 2, ketiga, dan seterusnya sampai kelas jumlahnya adalah 6. Jumlahnya 6. Terus interval kelasnya ada 8. Nah, ini adalah 54, saya tambahkan saja, tambah 8 gitu. Nah, ini akan berulang sampai dengan kelas yang ke 6, termasuk yang di sini. Ini karena tiap kelas itu panjangnya 8, maka ini saya tambahkan 7. Sehingga kelas-kelasnya akan seperti ini. Nah, untuk mencari frekuensi sebenarnya
di Excel itu menyediakan fungsi histogram yang mempermudah. Nah, saya coba tunjukkan histogramnya seperti apa. Jadi syaratnya kita di dalam histogram ini harus ini dulu menginstal. Di sini ada aplikasi untuk data analisis. Nah, data analisis ini tidak secara langsung muncul, itu harus dimunculkan dari menu option ya. Di sini ada option. Nah, ini ada add in sini. Nah, ini baru ditambahkan. Di sini ada add in Excel. Nah, kita centang di sini ada data analisis. Nanti kalau ini dicentang ini nanti muncul pada bagian data. Di sini ada muncul data analisis. Oke, ini tempatnya sudah muncul. Nah, di dalam data analisis ini itu caranya cukup mudah. Kita tinggal klik saja data analisis. Karena kita mau mencari histogram, mencari distribusi frekuensi, tapi di dalamnya juga ada histogramnya. Kita tinggal klik menu histogram, kita klik OK. Nah, di sini adalah input range. Input range ini adalah kita tinggal pilih saja. Saya klik di sini, kita pilih nih datanya yang mau digunakan berapa, yang mana gitu ya. Tinggal klik enter, terus bin di sini itu adalah nilai yang terbesar dari tiap kelas tadi. Oke. Karena saya tadi milihnya hanya datanya ya, tapi kalau misalkan teman-teman milihnya sampai dengan labelnya, label itu pada bagian atas di sini, maka ini harus dicentang label ya. Tapi karena saya hanya memilih datanya saja, maka saya tidak centang. Terus ini ada opsi output chartnya kalau kita butuhkan. Nah, terus nanti output range-nya di mana ya, kita tinggal pilih misalkan di sini, kita tuliskan di sini untuk memplotkan hasilnya. Sudah, tinggal klik OK. Nah, ketemu histogramnya. Ini menunjukkan rentang pada nilai pertama, kelas pertama jumlahnya ada 3 dan seterusnya. Itu yang secara otomatis seperti itu. Oke. Baik, secara otomatis seperti itu. Jadi kita peroleh frekuensi di tiap kelasnya. Jadi kalau di tool histogram yang ada di Excel ini, dia melihat nilai yang tertinggi itu sebagai patokan tadi di tiap kelasnya. Jadi di sini juga sudah dibuatkan grafik histogramnya. Baik, kalau secara otomatis seperti itu. Nah, kalau secara manual kita juga bisa menggunakan rumus atau formula di spreadsheet seperti ini ya. Nah, ini yang sudah jadi. Jadi misalkan tadi rentang kelasnya sudah jadi. Nah, kita bisa menggunakan fungsi conif. Jadi conif pakai S. Jadi ketika kelasnya sudah jadi, batas minimal, batas maksimalnya berapa, kita menggunakan fungsi conif. Secara manual, conif itu menghitung jumlah. Jadi di sini kita menghitung berapa banyak bilangan yang memenuhi kriteria. Misalkan pada kelas pertama ini yang lebih dari sama dengan 54 atau kurang dari 61. Nah, kita menggunakan conif. Saya tulis ulang di sini ya, conif yang pakai S. Nah, rentangnya kita pilih di sini. Kita pilih B saja, anggapannya di bawah B ini datanya cuma ini saja. Terus kriterianya adalah ini, lebih dari, yang pertama lebih dari sama dengan, saya kurang petik di sini ya, lebih dari sama dengan 54, lebih dari sama dengan, tambah dan gitu, 54 titik koma. Ada ketentuan lain. Yang kedua adalah
kurang dari sama dengan, saya tambahin dan supaya nanti bisa dirumuskan 61, saya kurung tutup. Nah, ketemunya 3. Nah, kita tinggal tarik ke bawah saja. Oke, ketemu ini. Jadi di sini bilangan yang lebih dari 94 dan kurang dari sama dengan 101. Bedanya apa dengan formula tadi? Dengan analisis maksud saya, dengan yang rumus dengan fungsi data analisis tadi. Bedanya kalau yang formula ini karena rumus, nanti ketika ada perubahan data di sini, nanti frekuensinya juga berubah. Misalkan data 60 ini saya ganti 80. Nah, maka frekuensinya juga otomatis berubah. Tapi kalau yang data analisis ini, kalau ada perubahan data, frekuensinya tidak langsung berubah.